Tampaknya hakim masih menunggu saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Ada salah satu nama yang disebut bernama Nugroho yang belum hadir ke ruang persidangan. Ini perlu disampaikan kepada penasihat hukum bahwa saksi Nugroho yang seyogyanya akan kita dengar pada hari ini, sebagaimana dalam gambar yang tadi diperlihatkan ya, ternyata hari ini sakit tadi atas penyampaian dari penuntut umum, sehingga belum bisa dipanggil untuk didengar sebagai saksi. Tetapi penuntut umum hari ini telah menghadirkan 2 orang ahli. Ya. Ada yang akan disampaikan? Yang mulia, sesuai dengan tata cara KUHP, tentunya pracara yang sesungguhnya, kita tidak mungkin menanyakan ahli sebelum kita selesaikan saksi fakta. Karena keterangan dari fakta ini nanti kan harus di-cross kepada ahli. Jadi kalau kita melompat ke ahli dulu tanpa menyelesaikan semua saksi fakta, nanti mundur Pak, tidak mungkin. Jadi kita harus selesaikan dulu semua kesaksian, saksi-saksi fakta, baru ahli Pak. Itu prosedurnya Pak. Izin yang mulia. Ya, menurut kami sebagai beban, karena kami adalah mempunyai beban pembuktian, kami rasa saksi-saksi yang sudah dihadirkan sudah cukup mumpuni agar ahli itu menganalisa yang mulia. Saksi-saksi, karena ahli pada hari ini adalah ahli kedokteran forensik yang meneliti mayat Wayan Mirna Salihin, dan yang kedua adalah ahli toksikologi forensik yang meneliti racun. Jadi yang ada dalam berkas perkara juga. Jadi tidak membutuhkan fakta-fakta lain agar ahli ini dapat melakukan analisa. Kami berpendapat seperti itu, makanya kami langsung memanggil ahli pada hari ini. Ya, setelah majelis bermusyawarah bahwa karena saksi belum hadir, tetapi hari ini didatangkan ahli, majelis berketetapan bahwa ahli akan kita periksa dengan alasan bahwa keterangan saksi fakta tidak menghalangi ahli untuk berpendapat, ya, karena ahli diminta dalam persidangan untuk mengutarakan pendapatnya, sementara saksi didengar di persidangan untuk memberikan keterangan yang dia lihat, dia dengar, dia lakukan. Sehingga majelis berketetapan hari ini akan memeriksa ahli demi efisiensi waktu, karena nanti masih banyak saksi yang harus kita dengar untuk sidang selanjutnya. Masalah ada keberatan dari penasihat hukum akan kita catat dalam berita acara. Demikian penetapan majelis. Yang mulia, apakah dengan demikian bahwa tidak akan ada lagi diajukan saksi fakta? Kalau memang tidak diajukan lagi, kami tidak berkeberatan kalau saksi ahli diajukan. Karena begini yang mulia, dan menjadi juga nanti mohon petunjuk dari Bang Mulia, karena di dalam keterangan saksi-saksi yang saya baca ahli itu juga berkaitan dengan saksi fakta. Tapi kecuali nanti yang mulia akan memutuskan bahwa ahli ini tidak boleh sedikit pun mendasarkan keterangannya kepada saksi-saksi fakta. Kalau itu terjadi, kami siap untuk menjawab ini. Tetapi kan Barang bukti yang akan diterangkan oleh ahli kan sudah disita oleh pejabat yang berwenang, dalam ini adalah penyidik, sehingga kan tidak ada pemalsuan barang bukti tentunya menurut pendapat majelis, karena yang akan dinilai adalah nanti dari forensik adalah mengenai tentang barang bukti hasil apa itu? Visum, otopsi, hasil otopsi yang dituangkan dalam visum, ya. Demikian. Begini yang mulia, kami sangat memahami, tetapi mohon dipertimbangkan bahwa saksi ahli ini kan memeriksa barang bukti umpamanya. Tapi kan sekarang kita masih dalam proses membuktikan apakah barang bukti itu betul berbukti yang legal, yang berasal dari sisa minuman barang bukti yang asli. Kita kan masih dalam proses ini. Jadi kalau ternyata nanti yang diperiksa itu, kalau ahli itu kan hanya menerima barang, dia tidak tahu berasal dari mana barang ini. Pokoknya dia terima barang, diperiksa.
Tapi kalau ternyata nanti dalam pemeriksaan saksi fakta membuktikan bahwa barang itu bukan barang yang berasal dari barang yang sesungguhnya, ini kan menjadi batal juga yang mulia. Jadi kita nggak bisa langsung kepada saksi fakta, saksi ahli. Kalau ternyata kita buktikan dalam persidangan ini bahwa yang diperiksa oleh Laprim itu sebenarnya bukan barang bukti aslinya, maka tentunya keterangan ahli menjadi nggak benar juga. Jadi sebaiknya tetap harus juga kita ini. Apalagi izin yang mulia. Izin yang mulia. Nanti kita kasih. Apalagi begini yang mulia ya. Di dalam keterangan ahli yang saya lihat ini selalu juga menunjuk keterangan saksi-saksi yang juga belum didengar di sini. Jadi nanti, tapi kalau yang mulia memutuskan saksi tidak boleh mengutip keterangan mendasarkan keahliannya dengan keterangan saksi yang ada, saya siap untuk dilanjutkan. Izin yang mulia. Pertama, yang dipermasalahkan dari minggu lalu adalah Vietnamese Ice Coffee pembanding, bukan yang bersianida. Yang bersianida itu sudah sah, tidak ada dipermasalahkan lagi. Ini hanya pembandingnya saja. Yang kedua, pembanding itu sudah ada berita acara penuangannya. Itu yang kedua, sudah ada berita acara penuangannya. Dan yang ketiga, saksi-saksi fakta yang dipermasalahkan itu sudah diperiksa semua. Bukan saksi yang lain tidak ada, baik untuk cyanida atau pembanding. Ada saksi Devi, ada saksi Johannes, itu sudah menjelaskan semuanya. Jadi menurut kami keberatan yang disampaikan penasihat hukum tidak beralasan hukum, karena memang faktanya sudah diperiksa semua saksi-saksi fakta yang nantinya ahli itu sudah bisa mengambilkan kesimpulannya berdasarkan apa yang dia amati pada saat pemeriksaan visum maupun toksikologi. Itu yang mulia. Jadi artinya tidak lagi saksi dari polisi, Nugroho nggak ada lagi. Kalau tidak ada nggak ada masalah, kami tidak keberatan. Sebentar ya. Oh, kalau nanti ada saksi fakta. Sebentar penasihat hukum. Tadi ketua majelis sesungguhnya sudah menyatakan setelah kami musyawarah, ya. Jadi juga sudah dijelaskan tadi bahwa kami pun tetap atau kita semua membutuhkan kesaksian daripada polisi yang mengambil barang bukti di TKP hanya karena alasan sakit. Jadi kalau sudah ketua majelis menyatakan itu keberatan saudara dicatat, ya sudah, jangan lagi ditambah terus, ya. Kami sangat paham itu apa yang disampaikan penasihat hukum, selalu mengacu kepada sana. Tapi ini keahlian daripada pakar-pakar itu nanti mau kita dengar dulu lah sampai sejauh mana, ya. Bukan, saya kira berdebat. Saya bukan berdebat. Pemimpin sidang ini kami, ya. Betul yang mulia, tapi persidangan ini, ya. Baik, cukup. Gak boleh begitu yang mulia. Yang mulia kan kami memohon, tentu majelis yang memutuskan. Di dalam saksi ahli itu, semuanya itu mengacu kepada keterangan saksi. Itu persoalannya. Ya, kami sudah berketetapan bahwa ahli hari ini akan kita periksa. Keberatan penasihat hukum kita catat, dan juga catatan kepada penuntut umum untuk persidangan selanjutnya untuk menghadirkan saksi polisi ini. Ya, demikian sidang kita lanjutkan. Kami mohon tetap keberatan kami dicatat yang mulia. Ya, dicatat. Ya, saudara duduk. Silakan panggil. Dr. Slamet Purnomo harap hadir. Silakan. Ada mic di. Ya. Siap. Saya tanyakan, siapa nama Bapak? Slamet Purnomo, dokter spesialis forensik DFM. Bukti Sampurna ini. Bapak, namanya? Slamet Purnomo. Selamat.
Namanya Bapak Dr. Slamet Purnomo, saya panggil saksi ya. Siap, Yang Mulia. Penyebutan persidangan ini. Siap, Yang Mulia. Ahli ya, sebagai ahli. Ahli. Sebagai ahli. Nama Dr. Slamet Purnomo, SPF, DFM. Apa Pak ini? Diploma in Forensic Medicine. Tempat lahir Jakarta 12 Maret 1950. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Pekerjaan dokter. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Komplek Polri Ragunan, Jalan E nomor 29, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Betul? Siap, betul. Ada identitas yang bisa ada, kami Pak. cocokkan? Ada CV-nya? Ada. Kami persilakan penuntut umum maupun penasihat hukum untuk melihat CV dari ahli. Silakan duduk. Kita tanyakan kepada ahli, apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada ya. Yang Mulia, boleh dicek apakah ada ahli yang mau diperiksa di dalam ruangan ini atau tidak, Yang Mulia? Penuntut umum, apakah ahli yang lain yang akan didengar ada di ruangan ini? Tidak ada ya. Apakah ahli bersedia mengucapkan sumpah sesuai agamanya? Bersedia, Yang Mulia. Bersedia. Agama apa? Islam. Islam. Kami persilakan untuk berdiri. Ahli yang mengucap, lafalnya dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Selesai. Silakan duduk. Ahli bertugas di mana? Saya bertugas di rumah sakit tingkat 1 Raden Said Sukanto. Bertugas di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto, Kramat Jati. Tugas daripada ahli? Saya adalah ahli kedokteran forensik di rumah sakit tersebut. Tugas dokter forensik itu apa yang dilakukan biasanya? Yang biasa adalah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan atas jenazah maupun korban hidup yang dikirim oleh kepolisian kepada kita. Korban kejahatan maksud saya. Kemudian produk dari dokter forensik atas tindakan yang dilakukan itu berupa apa? Semua hasil pemeriksaan kami yang berkaitan dengan masalah pidana kami tuangkan dalam visum et repertum. Visum et repertum ya. Jadi jelasnya visum et repertum adalah hasil pemeriksaan dokter atas barang bukti berupa tubuh manusia atau bagian-bagian tubuh manusia untuk kepentingan pengadilan atas permintaan penyidik
atau kepolisian. Kemudian apakah masih ingat ahli tentang adanya jenazah yang bernama Wayan Mirna Solihin? Siap, masih ingat Yang Masih Mulia. ingat. Pada waktu itu apakah ahli yang mengadakan otopsi atas jenazah tersebut? Kami akan jelaskan bahwa kami diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan jenazah dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Apakah itu termasuk ruang lingkup dari otopsi? Ruang otopsi itu lebih luas lagi ruang lingkupnya. Ruang lingkup otopsi lebih luas. Ya, Jadi mohon izin kalau bisa hanya- saya jelaskan. ahli hanya untuk Mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi. apa itu toksikologi? Yang diminta adalah lambung Lambung ya. Iya. Isi lambung dari jenazah dari jenazah Mirna Solihin ya. Solihin. Siap, Yang Mulia. Waktu itu dilakukan kapan? Tanggal 9 sekitar 9:30 malam sampai kurang lebih kita kerjakan kurang lebih sekitar jam 1 malam. Apakah pada waktu mengerjakan sendiri atau ada? Saya berdua dengan teman saya, Dr. Arif Wahyono, SPF juga. Kemudian pada saat isi lambung daripada jenazah yang diperiksa oleh ahli itu sudah dalam keadaan dalam wadah atau tabung atau gelas, atau ikut serta ahli mengambil isi lambung itu secara bersamaan dengan dokter-dokter lain? Ya, jadi kami bersama-sama dengan dokter lain, yaitu Dr. Arif Wahyono beserta staf yang lain dari bagian forensik Rumah Sakit Raden Said Sukanto. Kita mengambil lambungnya, kita membuka lambungnya atau kita membuka perutnya untuk mengambil lambung dari korban. Kemudian setelah diambil, kemudian coba dilanjutkan ceritanya Ya. supaya runut. Baik. Jadi pada malam itu sekitar jam 10 kami ditelepon oleh penyidik untuk diminta membantu melakukan pemeriksaan jenazah dan mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Kemudian datang jenazah sekitar jam 11, kemudian kami lakukan pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar itu adalah pemeriksaan di mana jenazah hanya dibuka untuk dilihat apakah ada luka-luka dan sebagainya. Kemudian setelah selesai pemeriksaan luar, kita lanjutkan dengan pengambilan sampel isi lambung atau sampel lambung tadi untuk toksikologi. Sekaligus karena kita sudah membuka perut, kita mengambil sampel untuk hati dan empedu, yang juga merupakan sampel yang cukup penting atau penting juga untuk mendeteksi adanya racun. Kemudian setelah itu, setelah kita ambil semuanya, kemudian kita serahkan hasilnya setelah kita masukkan ke dalam tabung, kita serahkan kepada pihak penyidik. Lambung, hati, kemudian urin, satu lagi urin, dan empedu. Itu setelah diperiksa? Setelah kami lakukan pemeriksaan, ya. Setelah diambil, langsung diadakan pemeriksaan? Setelah pemeriksaan, baru kita masukkan ke dalam toples atau wadah ya, berupa toples yang kita kirim atau kita diambil oleh pihak penyidik. penyidik. Kemudian dari penelitian atau pemeriksaan ahli, apa yang diketemukan dalam lambung jenazah itu pada waktu itu? Pada lambung jenazah kita tidak buka karena ini hanya untuk pemeriksaan toksikologi. Tapi kami lihat dari daerah luar itu terlihat sekali bercak-bercak berwarna hitam yang seharusnya lambung itu berwarna putih. Dalam arti kata tidak terlalu putih tapi agak putih susu begitu. Tapi ini berwarna kehitaman, terutama adalah di bagian bawahnya berwarna kehitaman. Jadi ahli tidak memeriksa isi dari lambung itu ya? Oh tidak. Itu merupakan bagian lain ya? Ya, kami hanya